Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat tullab wat talibat? Atamanna an takunu fi sihhatin wa afiyatin insyaallah. Wa alhamdulillah naltaqi marratan ukhra fi darsil imla wa insyaallah al-yawm sanata'allam jama'atan anil ahruf ha, alif, waw, wa ya. Walakin qabla dhalika haya nabda ta'allumana al-yawm bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan belajar bersama bagaimana penulisan huruf ha, hamzah, waw dan huruf ya. Baik, untuk yang pertama yaitu penulisan huruf ha. Ya, jadi bagaimana ketika huruf ha di awal kata, ketika dia berada di tengah kata, dan ketika dia berada di akhir kata, dan juga ketika dia berdiri sendiri. Baik, yang pertama ketika dia berada di awal kata, jadi penulisannya seperti halnya penulisan ha pada dasarnya, ya. Berarti penulisan ha pada dasarnya, hanya saja nanti disiapkan garis setelah penulisan huruf ha tersebut untuk menyambungkannya dengan huruf setelahnya. Contoh katanya hilalun. Hilalun. Perhatikan huruf ha di sana, ya, dia berada di awal kata tetapi disambungkan langsung dengan huruf setelahnya yaitu huruf lam sehingga terbentuk kata hilalun. Lalu ketika dia berada di tengah kata, dia tetap seperti ha pada dasarnya, yaitu memiliki dua lingkaran ya. Hanya saja posisinya adalah dia disambungkan dengan huruf sebelumnya dan sesudahnya, sehingga membentuk dua lingkaran atas dan bawah seperti itu. Contoh katanya seperti apa? Mihnatun. Mihnatun. Nah, perhatikan huruf ha di sana, ya, dihimpit oleh huruf mim dan juga nun, ya. Jadi sebelumnya disambungkan dengan huruf mim, sesudahnya disambungkan dengan huruf nun sehingga terbentuk kata mihnatun. Lalu ketika ha berada di akhir kata, maka dia akan seperti itu, ya. Jadi menyerupai huruf D kalau dalam bahasa Indonesia itu. Dan juga dia tidak lagi memiliki dua lingkaran, ya. Jadi dia hanya berubah menjadi satu lingkaran seperti itu, dan sebelumnya diberikan garis untuk menyambungkan huruf sebelumnya. Contoh katanya seperti fawakihun. Fawakihun. Nah, ha di akhir itu, ya, disambungkan dengan huruf sebelumnya itu huruf ka, namun dia berbentuk ha yang memiliki satu lingkaran. Jadi tidak lagi memiliki dua lingkaran seperti huruf pada dasarnya, huruf ha pada dasarnya. Yang mana ha ini disebut, kalau sudah dalam bentuk seperti ini disebut ha domir, ya. Lalu ketika dia berdiri sendiri, maka dia berbentuk seperti angka 5 dalam angka Arab, ya. Angka 5 dalam angka Arab atau lingkaran satu, seperti satu lingkaran seperti itu. Contoh katanya yaitu tahun. Tahun. Nah, jadi ketika dia berdiri sendiri, ingat, ketika dia berdiri sendiri, ya biasanya dia berada di akhir kata seperti itu. Biasanya dia berada di akhir kata dan sebelumnya ada huruf mat atau panjang sehingga dia tidak bisa disambungkan, maka dia akan berdiri sendiri berbentuk seperti lingkaran seperti itu. Lalu selanjutnya huruf waw. Bagaimana ketika huruf waw berada di awal kata, ketika dia berada di tengah kata, ketika dia berada di akhir kata, dan ketika dia berdiri sendiri, maka penulisannya adalah seperti di awal kata waw, maka dia seperti berdiri sendiri, ya. Dia seperti berdiri sendiri. Nah, jadi kalau seandainya dia berdiri sendiri itu tidak disambungkan dengan huruf sebelumnya dan setelahnya. Nah, karena dia berada di awal kata, otomatis dia tidak akan disambungkan dengan huruf sebelumnya. Tetapi tetap dia juga tidak bisa disambungkan dengan huruf setelahnya. Jadi huruf waw ini tidak bisa disambungkan dengan huruf setelahnya. Nah,
Contoh katanya seperti apa? Waqtun. Perhatikan. Di sana ada huruf waw bertemu dengan qaf. Ya, waw di awal kata bertemu dengan qaf. Perhatikan di sana waw tidak disambungkan dengan huruf qaf. Jadi huruf waw ini ketika dia berada di awal kata itu seperti dia berdiri sendiri karena tidak bisa disambungkan dengan huruf setelahnya. Lalu ketika dia berada di tengah kata, nah, dia akan bisa disambungkan dengan huruf sebelumnya tetapi tidak bisa disambungkan dengan huruf setelahnya. Contoh katanya qahwatun. Qahwatun. Perhatikan huruf waw sana terhimpit huruf antara ha dan ta marbutah. Dia bisa disambungkan dengan huruf ha yang berada di sebelumnya, tetapi tetap dia tidak bisa disambungkan dengan huruf ta marbutah yang berada di setelahnya. Karena waw, kembali ke awal tadi, dia tidak bisa disambungkan dengan huruf setelahnya. Maka demikian juga ketika dia berada di akhir kata, ya, tidak jauh beda dengan ketika dia berada di tengah kata, ya. Hanya saja ketika dia di akhir kata, maka dia tidak bertemu dengan huruf apapun setelahnya. Contoh katanya, dalun. Dalun. Lamnya tetap, huruf wawnya tetap disambungkan dengan huruf setelahnya, yaitu lam. Karena waw masih bisa disambungkan dengan huruf sebelumnya. Lalu ketika dia berdiri sendiri, nah, seperti saya sampaikan di awal, dia seperti berada di awal kata. Jadi berdiri sendiri, tidak disambungkan dengan huruf sebelumnya dan sesudahnya. Contoh katanya, warakun. Warakun. Nah, maka dia berdiri sendiri, tidak disambungkan dengan huruf ra setelahnya. Nah, atau kalaupun dia sebelumnya ada huruf, tapi huruf tersebut tidak bisa disambungkan, nah, maka dia akan berdiri sendiri. Lalu selanjutnya yaitu penulisan huruf ya. Bagaimana ketika dia berada di awal kata, bagaimana ketika dia berada di tengah kata, bagaimana ketika dia di akhir kata, dan bagaimana ketika dia berdiri sendiri. Contoh katanya ketika dia berada di awal kata, yaitu ya'rifu. Perhatikan, ya'rifu, huruf ya di sana, ya di awal kata, langsung disambungkan ke huruf setelahnya. Ya'rifu, ya langsung disambungkan ke huruf setelahnya. Lalu ketika dia berada di tengah kata, maka dia dihimpit oleh dua huruf sebelum dan sesudahnya. Nah, contoh katanya seperti baitun. Baitun. Nah, maka dia dihimpit antara huruf ba dan huruf ta anis di belakang. Lalu bagaimana ketika dia berada di akhir kata? Maka ketika dia di akhir kata, dia disambungkan dengan huruf sebelumnya, tetapi tidak disambungkan dengan huruf setelahnya karena memang tidak ada huruf setelahnya. Nah, jadi sebelumnya itu disambungkan dengan huruf, lalu di bagian belakang, ya seperti berbentuk huruf ya pada dasarnya, ya ada ekornya seperti itu. Contoh katanya, yastahi, yastahi. Nah, jadi dia berbentuk seperti itu karena ada hak bertemu dengan ya di sana. Ya. Lalu ketika dia berdiri sendiri, maka dia kembali kepada huruf dasarnya. Ya, ketika dia berada huruf pada dasarnya, maka dia berbentuk seperti itu. Ya, contoh katanya misalnya ra'yun, ra'yun. Ya, karena hamzah di sana atau alif sana tidak berharakat kasrah sukun, maka dia tidak bisa bertemu dengan huruf ya, maka berbentuk seperti itu, ra'yun. Jadi dia berdiri sendiri huruf ya-nya. Jadi ketika ya berdiri sendiri, maka dia kembali kepada tulisan atau dasarnya, ya, ya seperti pada dasarnya. Lalu yang terakhir hamzah, ini sengaja Ustadz akhirkan karena memang ada beberapa pengecualian ya di huruf hamzah ini. Yang pertama yaitu ketika dia berada di awal kata, ya, contoh katanya seperti abun, ummun, ana, afwan, ana, ya, abun, ummun, ana. Perhatikan setiap kata dari hamzah ketika dia berada di awal kata, biasanya dia berada di atas huruf alif, ya alif. Nah, jadi ketika hamzah berada di awal kata, biasanya dia diletakkan di atas huruf alif. Jadi berbentuk seperti itu. Ya. Hamzah diletakkan di atas huruf alif. Itu ketika dia berada di awal kata. Lalu ketika dia berada di tengah kata, ya,
Contoh katanya ada sa'ala, lalu ada kata lu'lu'un, lalu ada kata sa'ima. Nah, perhatikan 3 kata ini, sa'ala, lu'lu'un, sa'im. Terdapat perbedaan, ya. Yang pertama, di kata sa'ala hamzah berada di atas alif. Lalu di kata lu'lu'un hamzah berada di atas waw. Lalu di kata yang terakhir yaitu sa'ima, hamzah berada di atas ya. Nah, jadi ketika dia berada di tengah kata, penulisannya bisa dalam 3 macam ini. Dia bisa berada di atas alif, dia bisa berada di atas waw, dan dia bisa berada di atas ya. Adapun cara kita membedakannya nanti itu kita pelajari di lain waktu ya. Sebagai contohnya misalnya kalau hamzahnya itu di tengah kata lalu dia berharokat sukun, maka kita patokannya adalah harokat sebelumnya. Nah, kalau harokat sebelumnya itu dhammah, maka hamzah yang berada di tengah kata tersebut di atas waw. Contohnya di sini ada ini lu'lu'un. Nah, di situ hamzahnya berharokat sukun ya, lu'lu'un. Karena sebelumnya ada dhammah, nah, maka otomatis hamzahnya di atas waw, lu'lu'un. Adapun lu'lu'un yang kedua, nah itu beda lagi konsepnya, teorinya. Ya. Itu menyesuaikan dengan harokatnya. Nah, insya Allah nanti akan kita pelajari di lain waktu lebih dalam ya, karena agak banyak pembahasannya. Langsung saja yang terakhir yaitu ketika hamzah berada di akhir kata. Nah, contohnya ada kata as-sama'u nasya'a. Di akhir kata biasanya dia bisa berdiri sendiri seperti itu atau biasanya dia berada di atas alif ya, atau biasanya kalau dia bertemu dengan tak marbuto maka dia bisa berada di atas ya. Itu pun juga cara-caranya banyak ya, sehingga mungkin kita akan pelajari lebih dalam lagi di lain waktu. Yang terpenting antum sudah tahu bentuk penulisan hamzah ketika dia berada di awal kata seperti itu, ketika di tengah kata ada bentuknya seperti di atas alif, ada berada di atas waw, ada berada di atas ya, dan juga ketika di akhir kata dia kadang bisa berdiri sendiri atau kadang dia bisa berada di atas alif dan lain sebagainya. Adapun kita pelajari lebih dalam bagaimana cara kita mengetahui hamzah ini berada di atas waw, bagaimana cara kita mengetahui ketika dia berada di atas alif atau ketika dia berada di atas ya atau ketika dia berdiri sendiri, insya Allah akan kita pelajari di lain waktu. Mungkin ini saja yang dapat kita pelajari hari ini. Jika seandainya memang ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa ditanyakan kepada ustadznya, yang putri bisa kepada ustazahnya. Sebelum kita akhiri, mari sama-sama kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nakhtatim bil hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.